Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu peserta pelatihan yang hebat-hebat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Susi Setiawati, MPD Widya Iswara Ahli Utama. Dalam sesi materi manajemen waktu. Pada kali ini, pokok bahasan atau materi pokok yang akan saya bawakan adalah mengenai pengertian manajemen waktu. Kemudian yang kedua, manfaat manajemen waktu bagi Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, strategi mengelola waktu secara ideal. Kemudian yang keempat adalah tanda-tanda atau ciri-ciri melakukan pemborosan waktu. Yang kelima adalah cara mengelola waktu agar Bapak Ibu lebih produktif bekerja. Nah, itulah Bapak Ibu, dalam sesi belajar kali ini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Selanjutnya, kita pada pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen waktu. Waktu itu selalu melekat dalam kehidupan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang paling penting. Waktu mempunyai persediaan waktu yang sama. Situasi kerja sama, menghabiskan waktu yang sama, namun prestasi yang dihasilkan berbeda. Itulah permasalahannya. Waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, manajemen waktu adalah proses mengelola waktu secara efektif sehingga waktu yang tepat digunakan untuk aktivitas yang tepat. Ada juga time management skill. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengontrol cara seseorang mengelola jam-jam hidupnya setiap hari secara efektif untuk mencapai tujuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mengelola waktu atau time management akan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, tugas yang seharusnya dikerjakan apa? Yang kedua, tugas yang sebaiknya dikerjakan apa? Yang ketiga, tugas yang disenangi atau disukai. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan manfaat pengelolaan waktu. Selain untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengelola waktu juga memiliki manfaat menarik, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi. Ketika Anda mengerjakan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dari harapan atau minimal tepat waktu, orang itu dapat dipercaya. Yang kedua, lebih banyak waktu luang jelas. Ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, mengurangi masalah. Dan yang kelima, lebih banyak menyelesaikan pekerjaan. Ketika Anda mengatur waktu, Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi mengelola waktu yang ideal. Semua aktivitas membawa kita pada pencapaian tujuan. Betul kan Bapak Ibu peserta yang hebat-hebat ini? Aktivitas terganggu karena apa? Padat dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab. Maka otomatis diperlukan skala prioritas. Skala prioritas dapat ditentukan dengan menentukan tujuan, menentukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dengan urutan sesuai bobot kepentingan. Digolongkan ke dalam 4 tahap. Yang pertama, kegiatan yang penting dan mendesak. 2, kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, kegiatan yang mendesak tetapi tidak penting. Dan yang keempat, kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah Bapak Ibu bagi ke dalam beberapa kegiatan tadi, susun urutan prioritas dan dalam membagi pekerjaan menjadi 4 kelompok tadi ya. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan, pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan, pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan, dan pekerjaan yang tidak atau belum perlu dikerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu, tanda-tanda atau gejala terjadinya pemborosan waktu. Yang pertama, tidak pernah mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Yang kedua,
Menggunakan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang mendesak bukan yang penting. Yang ketiga, membawa pekerjaan kantor ke rumah. Yang keempat, mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya cukup dikerjakan oleh orang lain. Yang kelima, merasa dirinya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dan yang keenam, sukar mengatakan tidak, membiarkan orang lain mengatur waktu kita. Yang ketujuh, sering merasa stres dan terburu-buru. Dan yang kedelapan, jarang menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, semoga Anda semua tidak mengalami gejala tersebut ya. Baik. Nah, sekarang kalau kita pikir Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada yang diberi jumlah waktu berbeda bukan? Semuanya kan sama, punya waktu 24 jam sehari semalam. Lalu kenapa ya ada orang yang bisa lebih produktif setiap harinya dan ada juga yang sebaliknya? Mereka yang bisa lebih produktif dalam bekerja adalah yang tahu cara mengatur waktu. Tahu bagaimana menempatkan satu pekerjaan di atas pekerjaan yang lainnya. Dan tahu persis apa yang harus diutamakan dalam setiap pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang masih merasa kurang bisa mengatur waktu dalam bekerja, jangan khawatir. Berikut ini saya akan jelaskan 7 cara mengatur waktu yang akan membantu Anda lebih produktif dalam bekerja. Yang pertama, Bapak Ibu, buatlah to-do list. Kemudian kedua, buat skala prioritas. Ketiga, tentukan tenggat waktu. Keempat, fokus pada pekerjaan. Yang kelima, jangan mencoba multitasking. Delegasikan pekerjaan yang tidak penting. Dan yang ketujuh, ambil istirahat yang cukup. Saya akan jelaskan satu persatu. Membuat to-do list. Cara mengatur waktu yang baik adalah membiasakan diri menyusun daftar apa yang harus dikerjakan esok hari dan sebaiknya dikerjakan pada malam hari sebelum bekerja. Kemudian buat daftar kegiatan 1 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Gunakan aplikasi reminder yang tersedia di smartphone Anda. Kemudian yang kedua, buat skala prioritas. Mulai tentukan kegiatan mana yang mendapat prioritas utama dan mana yang dikesampingkan lebih dulu. Tandai kegiatan mana yang harus dilakukan lebih awal dan segera lakukan. Jangan menunda pekerjaan prioritas. Abaikan semua gangguan yang datang sampai pekerjaan prioritas selesai tuntas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentukan tenggat waktu. Punya batas waktu atau tenggat waktu yang pasti, jangan jam karet. Atur tenggat waktu setiap pekerjaan dan beri jeda sebelum melakukan pekerjaan untuk evaluasi agar kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fokus pada pekerjaan. Tinggalkan semua hal yang bisa berpotensi memunculkan gangguan terhadap proses kerja Anda. Misalnya gangguan smartphone, silent mode, pasang logo busy pada aplikasi chatting agar Anda tidak dihubungi sementara waktu. Atau ketika menggunakan internet, hindari membuka situs yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anda. Jangan terpancing untuk melakukan browsing yang hanya akan membuat waktu Anda terbuang sia-sia. Nah, nomor 5, jangan coba multitasking. Menjadi seorang multitasking memang hebat. Padahal melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan hanya akan membuat Anda tidak fokus pada pekerjaan utama. Kalaupun pekerjaan bisa selesai pada waktunya, hasilnya pasti tidak optimal. Selanjutnya, delegasikan pekerjaan yang tidak penting. Dalam Eisenhower Matrix yang dikemukakan Stephen R. Covey di buku 7 Habits Highly Effective People, ada satu kuadran di bagian not important yang bisa menjadi penghambat Anda menyelesaikan pekerjaan utama. Saat itulah Anda harus tahu apakah pekerjaan bisa diselesaikan sendiri atau didelegasikan kepada orang yang berkompeten. Sehingga daftar to-do list Anda akan tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir, ambil istirahat cukup. Setiap menyelesaikan satu pekerjaan, beri kesempatan tubuh dan otak Anda beristirahat sekitar 10-15 menit saja. Semakin pintar Anda mengatur waktu, semakin dekat Anda meraih tujuan atau impian Anda. Oleh karena itu, cobalah cara mengatur waktu yang telah saya jelaskan di atas mulai sekarang.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana bila jadwal tak terduga-duga tiba-tiba muncul? Di saat kita telah menyiapkan jadwal yang sudah tertata rapi pada hari sebelumnya, lalu ada tugas mendadak dan menuntut harus segera diselesaikan. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama yang Anda harus lakukan adalah ketahui seberapa urgent tugas baru itu daripada pekerjaan Anda sebelumnya. Katakan dengan sopan bahwa saat ini Anda sedang menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan, lalu tanyakan apakah dapat menunggu. Pastikan untuk mengatur apa dan kapan tugas itu akan dikerjakan dan diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, kini saatnya Anda bekerja dengan efisien. Bekerja efisien yang dimaksud adalah perbandingan terbaik antara satu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. Gunakan layanan penyimpanan online seperti Google Drive dari Dropbox atau OneDrive dari raksasa perusahaan IT Microsoft, atau sangat membantu dalam proses bekerja yang lebih efisien. Gunakan juga media online storage. Anda dapat menyimpan semua hal yang berhubungan dengan satu proyek online. Gunakan juga alat produktivitas seperti Docs, Spreadsheet, Slide secara online dan real time, sehingga Anda dapat mengetahui update apapun atau revisi terbaru tentang proyek Anda. Kesimpulan sebagai penutup, bagaimana Anda efektif dalam mengelola waktu Anda adalah Anda yang mampu bekerja secara terarah dan bukan sekedar kerja keras. Yang sukses dalam mengelola waktu adalah Anda yang bisa bekerja tidak hanya efisien tetapi menyediakan waktunya untuk mencapai hasil pokok yang telah diprioritaskan. Selamat dan sukses mengelola waktu dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dr. Susi Setiawati, BSc. Terima kasih.